Suchen, kita udah beda jalan sekarang. Gue anak Tian Lanzong, tahu. Lu tahu tempat itu selevel apa? Nih, Vibes klasik hahaha. Tempat yang lu gak bakal kesampean. 30 tahun, nasib bisa berubah. Jangan remehin anak muda. Li Xingyue, jangan sampai nyesel nanti. Siapa bilang putus tunangan jelek? Ini malah mantap banget. Jangan-jangan dia jadi gila. Jangan nyesel deh nanti. Wih, sombong amat. Lihat dulu diri sendiri. Ayo pergi, jangan buang waktu. Baru nyampe langsung ditolak. Ini nih karakter utama. Kok Golden Finger belum muncul? Butuh trigger khusus kali ya? Jangan sampai nunggu 30 tahun. Janganlah, udah 3 bulan. Omongan keras udah keluar, nanti ketemu dia kabur. Gue gak mau malu. Jangan-jangan chat gue dicuri. Sama villain yang bangun duluan. Bangsat, cuma cewek bikin lu jatuh. 3 tahun. Gak ada kemajuan. Mulai sekarang. Keluarga juga bakal kasih lu resource lagi. Santai aja, kakak. Selama gue makan, lu bisa cuci piring. Jadi Failure yang tenang aja. Gue gak mau dihina. Tunggu aja, waktunya berubah. Nah gini baru benar. Mana chat gue? Chat gue banyak anak. Masa muda miskin, terima dekrit. Gue dateng. Masa tua miskin. Ajal datang. Sulagou, lu beruntung anak lu. Dilindungin para elder. Jadi beberapa pengecut kabur. Rute kabur cuma keluarga Song Tao. Keluarga Su tahu gimana? Ada mata-mata. Ini tempat apa coba? Jangan-jangan chat code-nya dateng nih. Pertama, lu waktu muda bego. Banyak bikin salah. Walaupun udah mati, legenda lu masih hidup di kota. Rating system. Bintang 3 putih. Pilih poin anonim. Masuk tes kedua. Gue tahu, gue udah tahu. Dewa Tai ini gak mungkin ngasih gue hidup enak. Chat code gue, akhirnya dateng juga. Mulai sekarang. Gue jadi dalang takdir. Pedang langit, gue hindarin. Cewek-cewek cantik, gue kumpulin semua. Di tes ini, lu namanya Jiang Chen, 17 tahun. Realm Gathering Spirit, anak wali kota. Wih, gue udah siap jadi underdog. Malah langsung jadi anak pejabat. Keren. Yang master, waktunya udah tiba. Ayah panggil, cepat bersiap. Jangan lewatkan waktu baik. Oke, menurut ingatan asli. Di tes ini gue 17 tahun udah breakthrough. Di antara para jenius di akademi. Gue termasuk yang langka. Keluarga Jiang buat pesta di restoran. Rayain gue masuk akademi dalam. Ngomong-ngomong, guru gue ini
Levelnya lebih tinggi 4 tingkat dari ayah gue. Dapat bakar gratis. Mantap. WKWKWK, Jia-chan, kemampuan minum lu. Mending lu ke meja anak-anak. Lu tahu apa? Ini namanya simbol keberuntungan, selalu ada rezeki. Ju Sheng. Keluarga sebunuh anak dan pengikut gue. Di hidup ini, bakal gue balas. Sampai 9 generasi rasain. Oh, anak ayam su keluar lagi nih. Hah? Anak ayam. Su ini bunuh keluarga Su. Kayak pepatah, satu orang beruntung, semua ikut. Ya jelas anak ayam dong. Untung lu jago bro. Daripada di sini cuma jadi tamu yang disuruh-suruh. Lihat muka lu. Merah kayak Kuan Kong. Masih aja pura-pura. Ayo, gue traktir minum. Kalian siapa? Coba, orang yang mau nyabut nyawa lo. Gue lihat dulu nih. Punya skill atau enggak? Jagoan Lingwen Mirror, cuma tipu-tipu doang. Untung gue curiga dan ikutin diam-diam. Kalau enggak, lo dapat rezeki nomplok lagi. Jiang Chen, lo toh. Gue sama lo gak ada masalah. Gak ada masalah? Hahaha. Jiang Chen asli gak bakal kayak gini. Lo bukan Jiang Chen. Siapa lo sebenarnya? Bunuh seluruh keluarga Su, ratusan nyawa. Sekarang udah lupa. Lo keturunan keluarga Su. Salah. Tebak lagi. Lo itu Su Chen. Benar. Hadiahnya neraka 18 tingkat. Tiap tingkat siap sambut lo. Panahnya keren banget, anjir. Jangan cepet-cepet nutup mulut lo. Gue baru dengar kabar bagus. Mulai sekarang, kita bisa jalan jongkok di Lingyun Wumenshan. Hah? Gimana ceritanya? Tadi malam, Sui Sheng si anak ayam mati. Di tempat ada 3 mayat lagi. Orang Wumenshan bilang itu balas dendam. Katanya kepalanya diputus semua. Ada yang bilang hantu keluarga Su yang minta nyawa. Su Sheng mati, keluarga Su gimana? Gak tahu, si subaba anjing tua itu. Marah banget sampai mau loncat tembok. Dosa mereka seabrek. Gak berani ribut. Jiang Chen, bokap lo panggil pulang makan. Tianzi, gue punya cucu namanya Bailu. Latihan lama di sekte pedang roh. Baru pulang ke North Wind City hari ini. Bisa gak ajak Bailu jalan-jalan beberapa hari? Nah kan. Di dunia manapun tetap kena jodohin. Main karakter aja gak bisa lolos. Ketawa seneng banget. Pastinya ceweknya cantik kayak bidadari. Dan berbakat. Gue harus lihat nih. Kakak Jiang Chen. Cantik sih cantik. Sayangnya datar banget sih. Gak ada gelombang sama sekali. Jiang Chen, kerajaan Tianfeng 10 tahun sekali. Turnamen besar sebentar lagi dimulai. Keluarga Wu juga berharap banget padamu. Kamu harus kasih nama baik buat keluarga Jiang. Gak mau. Sayang banget, denger-denger si bidadari. Nan Gongmeng dari Tianlanzong juga ikut. Cewek ini murid langsung Li Qingyue. Belum ikut lomba aja udah trending top 10. Semua bandar judi udah buka taruhan. Ayah benar, kehormatan keluarga di atas segalanya. Anak pasti tidak mengecewakan, menang juara. Bagus, ini baru anak gue. Li Qingyue, akhirnya kita ketemu lagi.
Kita akan menginap di sini selama turnamen. Setelah bongkar barang, kalian boleh jalan-jalan. Ingat, jangan cari masalah. Siap, sesepuh. Kak Jiang Chen. Wai, lu kok nggak seneng banget sih? Janji jomblo bareng, malah pacaran diam-diam. Dengar-dengar sekte pedang kalian lewat jalur laut. Gak nyangka sampai barengan sama kita. Artinya kita emang jodoh. Kamu itu Jiang Chen. Gue tantang duel. Kalau kalah, jauhin adik kelas Wang. Anjir, ini bocah Hegi dari mana sih? Kamu jantan apa enggak? Kalau jantan, ayo duel. Pria lawan pria yang fair. Gue kalah, gue hilang dari pandangan. Adik Wang, kamu kalah. Putusin tunangan sama adik Wang. Soal gue jantan atau enggak relevan. Mau duel, gue terima. Tapi gue enggak bakal taruhan bayi lu. Dia bukan barang, dia calon istri gue. Hah? Enggak berani ya? Jangan sok suci, adik Wang. Gitu aja kok, suka sama pengecut kayak gini. Mau duel juga boleh, asal lewat bawah selangkangan gue. Lalu gonggong 3 kali, gue maafin. Ini adil banget ya. Kamu kalah cuma perlu menghindar. Gue malah harus dipermalukan di depan umum. Ini jelas-jelas ngebully banget. Ngebully lu kenapa? Siapa suruh sob jago? Ngincer adik Wang? Kalau bukan karena status, pangeran kota. Nyepatin sepatu lu aja gue jijik. Wih, keren banget. Ini jurus level 8 Soul Mirror ya. Keren apanya sih? Cuma tipuan doang, gak guna. Shixiong, celanamu sobek nih. Kamu, ih jijik. Jangan ketawa, semua dilarang ketawa. Jiang Chen, lu langsung tenar. Sekte Lingjian semua kagum sama lu. Banyak orang udah ke tempat taruhan. Wah, lu jadi Dark Horse turnamen. HM, termasuk sekte Tianlan. Ya enggak lah. Sekte Tianlan tuh orang-orangnya. Matanya di atas kepala semua. Apalagi si Li Qingyue itu. Ketua sekte aja dia anggap angin. Li Qingyue ya, bertahun-tahun. Lu emang gak berubah sama sekali. Apa nih? Cepet banget ada yang langsung mau nantangin lu. Orang Tianlan dateng. Tianlan malah ngajak ketemuan rahasia. Jangan-jangan Li Qingyue balas dendam. Mau bunuh lu sebelum turnamen. Apa kabar, Li Qingyue? Jurusmu lembek banget, Elderly. Kayaknya Tianlan cuma gitu doang. Mau ketemu guruku? Levelmu belum cukup. Aku malah kasihan sama Li Qingyue. Kok malah suruh anjing gigit orang? Mana anjingnya? Lu yang anjing, keluarga lu anjing. Hina aku, berarti hina guruku. Hina guruku, berarti hina sekte Tianlan. Aku bunuh lu, buat kebaikan sekte. Bilang ke Li Qingyue, mau nyawaku. Ambil aja di turnamen utama. Jiang Chen, di turnamen nanti. Lu bakal masuk berdiri, keluar merangkak. Yang Master, kok baru dateng sih? Lihat wajahmu, kita kalah telak. Kalah telak. Dari awal sampai sekarang gak menang. Siapa yang gak kasih muka? Siapa lagi? Tianlan dong. Oh, Tianlan ya. Jiang Chen dari Lingyun Wufu, mohon bimbingan. Lingyun Wufu udah kehabisan orangnya. Waduh, ngirim orang dalam nih. Sultan Zhao, mending pulang aja dah. Jangan habisin duit buat bayar RS. Kok cepet banget sih? Hah, gue demen banget ngabisin duit. Buat bayar rumah sakit. Sialan. Cemen, menang sekali doang. Lu, turun. Suruh turun ya turun, gak mau. Kemarin di hutan,
Lu kan mesra. Hutan apaan? Jiang Chen, lu nyari mati. Apa? Fairy Meng dan Jiang Chen di hutan. Wah, Fairy Meng ternyata hot banget. Waduh, godes gue, astaga. Gue gebuk mulut lu dulu. Nangong memang beneran jagoan Tianlan. Kekuatannya beda jauh sama. Yang tadi tuh. Murid sekolah Tianlan. Gimana? Sekolah Tianlan mau bunuh peserta diam-diam. Berani gak ngaku? Banyak bacot, ribet. Su Chen, kita udah pisah jalan. Gue murid Tianlan sekarang. Gak boleh kalah gini. Sakit semua. Kayak mau remuk. Kak Chen, akhirnya bangun. Cewek emang terbuat dari air. Gue udah, baik kan? Udah sadar. Gue lawan Nangong Meng dari Tianlan. Akhirnya siapa yang menang? Ya jelas adik Jiang yang menang. Sekarang di seluruh kota. Legenda kemenanganmu tersebar. Nangong Meng kan favorit top 3. Tapi kalah sama lu, gagal total. Semangat bela diri adik Jiang keren. Nih baru namanya bela diri. Maju terus. Gak takut mati, bikin merinding. Ah, omong kosong semangat bela diri. Itu harga diri cowok. Kalau Nangong Meng bukan murid andalan, Li Xingyue yang sombong itu, gue gak bakal ngoyo. Jiang Chen, lu beneran gila. Nangong Meng kan very impian. Para bujangan. Sampai nangis kalah sama lu. Ada yang kayak gitu. Jagoan ditangisin? Gak mungkin lah, terlalu lebay banget ceritanya. Gewe yang ada di situ aja gak tahu, nangisnya Nangong Meng kapan. Kapan kejadiannya? Nangong Meng juga jagoan kok. Masa ya sampai nangis? Sekarang semua orang ngomongin ini. Banyak jagoan muda dari berbagai grup. Udah siap-siap gangguin lo? Kalau belum sembuh, mending lo ngumpet dulu. Jangan sampai Gewe tahu siapa yang gosip. Entar Gewe gantung dia. Kasih cambukan banyak. Jiang Chen, kita akhirnya beruntung. Kompetisi Wu Dao masuk top 10. Eldermo, pelan-pelan dong. Sebenarnya Gewe bawa obat buat Jiang Chen. Gimana lagi? Udah 5 kali. Gak ada yang masuk top 10. Sekarang akhirnya ada Jiang Chen. Kalau dia sampai rusak. Si tua-tua di Suiyuan. Pasti kuliti Gewe hidup-hidup. Obat tier 3, harganya selangit. Obat ini kayak obat dewa. Hadiah dari Tian Feng Wang dulu lumayan juga. Bisa latihan di kolam spiritual 3 hari. Dapat spirit pattern hijau. Dan senjata kelas Xuan Jie. Sekarang Gewe udah naik ke juling 8. Jiang Chen, Gewe tantang lo, Jiang Chen. Lo cowok apa bukan sih? Gewe cowok atau bukan? Ada hubungannya apa sama nerimo tantangan lo? Kelihatannya col. Tapi ternyata galak banget. Dek, mending lo naik ya. Ling Hun dulu baru tantang Gewe. Jiang Chen bajingan. Gosipnya makin lama makin ngaco. Dari awal cuma ngalahin Nangong Meng. Sampai akhirnya dia kena serangan tengah. Buset, versinya macam-macam. Kalau Gewe tahu siapa dalam gosipnya, pasti Gewe gantung dia. Kasih cambuk sampai puas. Waduh, mentok di level 9 nih. Ada spirit pattern dari pangeran.
Tapi masih perlu 1-2 tahun lagi. Top 10 generasi merah, selain gue. Udah pada naik ke spirit pattern semua. Halah, bakat gue ternyata kalah jauh sama mereka. Nangong Meng yang dulu gue kalahin. Katanya udah naik level beberapa bulan lalu. Itu pun pakai spirit pattern biru. Di kerajaan Tianfeng. Yang punya spirit biru bisa dihitung jari. Dek, mending lo naik level dulu. Baru tantang gue. Ah, waktu itu cuma omong kosong. Biar kelihatan keren aja. Nangong Meng, masa iya dia? Nganggep serius sih? Besok udah hari pernikahan sama bayi lu. Jangan bikin masalah dong. Mau lari kemana? Ini MAH sial banget. Nona Nangong, lama tak jumpa. Nona, besok hari pernikahanku. Kuharap Nona mau datang ke istana. Beri muka dong. Jiang Chen, masih ingat omonganmu dulu. Nona, omongan apa yang? Sampai Nona ingat terus. Dasar muka tebel. Tahu tapi pura-pura nggak tahu. Mau ngeles ya? Jiang Chen, ku tantang kau. Nolak. Ku bunuh kau. Bangsat, cewek kecil. Gini gue takut. Tulisan ini, Kaisar aja bisa bikin coret-coret. Coretannya lebih bagus dari ini. Dihajar dikit dapat pil level 3. Kayaknya worth it juga. Chen Er. Kok badanmu banyak luka? Kepleset. Kepleset kok ada bekas tinju. Ketemu senior butuh latih sparring. Uji teknik baru. Dikasih pil level 3. Dihajar dikit, luka ringan. Langsung dapat pil level 3. Senior kayak gini mana ada di dunia nyata. Tapi lo kena gebuknya worth it banget sih. Kalau bisa ketemu lagi berkali-kali dah. Jagoan zaman dulu dari Ling Yun Wufu. Jiang Xiangyang, wakil dekan Wufu. Bahkan ada jago muda dari Tianjian Shan, yang dulu terkenal banget. Pernah masuk top 10 di Wendao Grand Assembly. Latar belakang mereka juga elit semua. Sampai gue aja harus angkat kepala. Mereka bisa sopan banget ke Chen Er. No op. Kayaknya salah lihat deh. Bias, ini kekuatan Soul Mirror. Seumur hidup di kehidupan sebelumnya, gak pernah tembus Soul Mirror. Gak ada teknik, gak ada jiwa. Hidup ini, baru umur 23, udah tembus Soul Mirror. Su Family, tunggu. Soul Mirror tingkat 1 nekat langsung serang. Kalau ketangkep sama tua-tua Su Family, bisa-bisa banyak yang kabur. Yang gue mau adalah seluruh Su Family. Sampai ayam dan anjingnya gak ada sisa. Pergi. Gak ada yang selamat. Siapa kau? Kenapa serang Su Family? Su Changyuan. Utang bapak lo udah waktunya dibayar. Laporin ke bokap lo di bawah. Su Cheng gue dendamnya dibayar. Hidup selanjutnya jangan ikut-ikut. Cepat, bunuh penjahat ini. Bantuan.
Bunuh mereka. Gue cuma mau satu kesempatan dari Su Family. Barang lain Su Family, silahkan kepala keluarga. Oh jadi elu. Siang, mirip banget. Nih, siapa sih elu sebenarnya? Cuma hantu jahat yang nagih utang aja. Harga pengkhianatan cuma mati. Sepertinya. Gue gak salah bunuh orang. Yunsa, gue bunuh lo. Aduh. Siapa sih dendamnya sama Su Family? Sampai anak-anak aja gak dilepasin. Warisan Ling Hai di mana? Kasih tahu, mungkin gue bisa lepasin. Nyawa orang yang di tangan gue ini. Biar Su Family masih ada keturunan. Bos, bisa sumpah dulu nggak? Kalau gue kasih warisan Ling Hai, janjinya harus ditepati ya. Gue cuma mau warisan Ling Hai. Dapat warisan Ling Hai. Bolehlah kasih sisa-sisa ke Su. Kalau ingkar, jalan martial arts berhenti. Nih warisan Ling Hai keluarga Su. Lu. Keluarga Su, keturunan Su Chen, ingat. Waktu lu hancurin keluarga Su. Pikirin anak kecil nggak? Sekarang cuma ada yang nagih utang. Tapi dari awal. Lu emang gak mau lepasin Su? Mati sengsara. Lu langgar sumpah martial arts. Lu bakal digangguin mayat. Keluarga Su nungguin lu di neraka. Gue nggak ke neraka, meski lu nunggu. Sampai air neraka kering. Gak bakal ketemu gue. Susuehe, keluarga Su serahin ke lu. Jangan ikutin jejak gue dan Su. Ya, dendam selesai. Masa lalu beres. Gue mau nikmatin hidup ini. Liatin tempat martial arts lebih tinggi. Senior itu pasti. Udah dapet yang dia mau. Cuma, kok siluetnya mirip sama orang diingatan. Waktu ninggalin keluarga Su. Kayaknya salah lihat deh. Kak Chen, lihat nggak? Suehe, akhirnya balas dendam buat lu. Kak Chen, dulu gue masih bocah. Iri ayah sayang ke lu. Iri semua orang suka lu. Tapi gue nggak sengaja rebut posisi lu. Gak maksa lu ninggalin keluarga. Kak Chen, lu nggak tahu. 3 tahun itu lu hilang. Ibu gue butuh pil darah teratai. Gue minta ke mereka, gak dikasih. Gue harus jadi penerus utama. Baru bisa selamatin ibu. Kak Chen, setelah lu pergi. Gue cari lu 60 tahun. Pas denger kabar lu, gue langsung deg-degan. Takut banget lu gak mau ketemu. Takut lu masih dendam sama gue. Pas lu mau ketemu. Itu hari paling bahagia sejak ibu gue meninggal. Ini salah Suehe, gue yang bikin lu mati. Bikin hidup lu sedih terus.
Ayah, mau makan permen kue hua. Sejak ngancurin keluarga Su, sumber daya investasi Ling Yun Wufu habis total. Kenaikan level GW makin lambat. 4 tahun berlalu, level cuma naik dikit ke Sol keempat. Warisan yang dapat dari keluarga Su, baru GW pecahin seperempatnya. Sayangnya bukan warisan dari spirit si expert, tapi dari jagoan bernama Tong Ling Wang, Li Zhen, dan cuma dari langit. Gak tahu keluarga Su dapat hoki gede dari mana. Kalau dikasih beberapa tahun lagi, GW bisa lupakan aja nih balas dendam. Pakai warisan Tong Ling Wang. Walau cuma sepertiga, keluarga Su pasti bakal jaya. Cih, keluarga Su yang hati-hati banget. Suba dan Su Changqi yang licik. Makanya pas Su Sheng mati, keluarga Su nggak investigasi atau pamer. Malah langsung nutupin kasusnya. Rahasia gede banget ini. Kalau bukan karena GW yang reinkarnasi, keluarga Su bisa aja bangkit. Untung GW pakai alasan latihan tertutup. Diam-diam pecahin warisan Tong Ling Wang. Keluar langsung siap-siap ngibrit. Kalau orang lain tahu GW pegang warisan Xuan Jing expert, keluarga Jiang di hidup ini bakal bernasib sama kayak keluarga Su. Suamiku lagi ada masalah apa? Perang lagi meletus di selatan. Kerajaan Changlai serang kerajaan Tianfeng. Udah rebut beberapa kota. Wah, anak ini akhirnya melek juga. Mulai peduli sama urusan negara. Suamiku tertarik sama tawaran sumber daya. Dari kerajaan? Ya, iya. Kali ini yang berjasa perang. Dikasih gelar bangsawan. GW mau ikut perang. Suami mau ngapain? Gas aja langsung, apa suami kira? Bai Lu bakal ngehalangin. Jangan-jangan suami lupa. Gue Bai Lu ini anak spirit Sword Sect. Lo ini bukan kepala keluarga Li. 7 tahun gak ketemu, hidup enak ya? Ah jangan dibahas. Bokap gue yang otak. Nyeleneh ini, serahin keluarga ke gue. Dia malah kabur santai-santai. Belum lagi kakak-kakak gue. Gak ada satupun yang mau ngurusin. Cengge, gue kangen banget sama masa-masa di Wu Residence dulu. Itu masa paling bahagia. Kita minum-minum, makan-makan. Gak ada beban, capek ya jalan-jalan. Waduh, gue hampir aja mukulin lo. Ingat luangin waktu pulang. Di rumah masih ada istri nungguin. Hampir aja nyawa melayang. Cengge, lo harus jadi terkenal. Kayaknya duit korupsi kepala Li ini dibelanjain buat 5 pil ajaib ini. Sobat baik, kalau udah kaya jangan lupa. Kalau gue jadi jenderal besar, lo jadi jenderal andalan gue. Yang Chen, dasar lo bajingan. Untungnya dikagumi Panglima Divine Armor Army. Gue langsung melesat, bunuh banyak musuh. Cuma 30 tahun, dapat banyak penghargaan. Bahkan naik pangkat, jadi count. Gue sering mikir, apa gue ini tukang pembantai ya? Begitu masuk medan perang baru sadar. Ulah gue di pasukan bayaran dulu. Yang gue kira kejam banget. Di perang beneran, cuma lelucon. Jadi, hati gue makin keras. Gue bisa naik pesat kayak Ceat. Bukan karena gue jago, tapi karena Panglima gue yang jago. Baru-baru ini, Panglima Black Armor Army dibunuh. Ning Xuan selamat. Katanya masih bisa ditolong, tapi gue tahu sifatnya. Kalau belum benar-benar mati, mana mungkin kaum Kasim bisa seenaknya komando. Jagoan level spirit si 9 dibunuh, di dalam camp sendiri. Gak ada konspirasi, siapa percaya. Jenderal Li, di kehidupan berikutnya kalau gue sendirian, gue bakal selidikin, bales dendam lo. Jiang Chen. Nuch Chao, malam-malam ada apa? Ada tugas enak nih buat lo. Tugas apaan? Sampai Nuch Chao kirim sendiri. Jiang Chen, lo sok asik banget. Lutut dulu dong dengerin dekrit. Para pengkhianat perusak Zongyuan. Mungkin mau pindahin gue ke perbatasan. Biar kontrol pasukan. Mau pergi pun, gue bakal bikin lo semua cicipin pahitnya. Jiang Chen berani nolak. Tanpa Jenderal Lin, lo cuma kecoa di tanah.
Berani perlakuin gue gini. Gue bakal, jangan sekali-kali. Jiang Chen, mau memberontak. Loh kata-kata apaan tuh? Dekrit Kaisar. Mana berani gue tolak. Tapi Eunuch. Cuma kasih dekrit, ngapain sungkem? Jiang Chen, lo tamat. Gue lapor. Bakal hapus 9 marga lo. Waduh lupa gue punya 9 marga. Gak kayak Eunuch. Mati, kuburan aja ditumbuhi rumput. Jenderal Jiang, ayo kita memberontak. Iya, faksi Kasim berkuasa, kenapa gak melawan? Simpan dulu tongkat jelek lo itu. Faksi Kasim bakal dihukum langit, apalagi kita cuma level spirit hearing. Datang spirit si level, kita langsung hancur. Jenderal, mau kemana? Eunuch Chow gimana? Gue ke perbatasan jaga negara. Si Kasim itu biar dimakan serigala. Gak lama, faksi Kasim kalah terus. Nyaris biarkan kerajaan Changlan masuk. Akhirnya, kerajaan angkat. Beberapa orang jadi jenderal. Suruh kerajaan Changlan mundur. Itu level di atas spirit si. Kerajaan Tianfeng juga sedikit jenderalnya. Beberapa tahun ini. Bai Lu kasih gue 2 anak lagi. Anak pertama Jiang Hao. Anak kedua Jiang Ping'an. Putri Jiang Mingyue. Anak pertama Jiang Hao udah nikah. Si bungsu Jiang Ping'an malah jadi petualang jalanan. Jadi ksatria keliling. Dengar aku dipecat. Semua ngasih ucapan. Buat Ling Yun Wufu. Gue beneran berterima kasih. Tanpa dia, gue gak bakal sampai sini. Nikah? Omong kosong? Pasti dia bohong. Kakek-kakek 60 tahun masih mau ngibulin cewek muda. Teknik ini baru terpecah setengah. Latih sampai Ling Hai Realm bisa. Bisa sampai Ling Hai Realm apa enggak? Ya lihat nasib lo sendiri. Kayak biasa, antar barang ini ke keluarga Li. Kota ini kayak penjara naga. Gue udah gak bisa keluar. Baru-baru ini, kaki tangan Jenderal Ling mau memberontak. Malah dibunuh semua. Jenderal, kemarin kerajaan Changlan bangkit lagi. Nyerang kerajaan Tianfeng. Gak ngerti otak orang atas. Lagi mikirin apa? Mereka ini kayak perekat anjing. Belum istirahat lama udah nyerang lagi. Damai terus, lo juga nyalahin si Damai ya? Ya udahlah, pasukan Tianfeng terus mundur. Banyak wilayah jatuh ke tangan Changlan. Kalau begini terus. Jenderal, ada satu hal. Gue ragu mau ngomong apa enggak. Ragu? Mending diam aja. Jenderal, gue gak tahan lagi. Mari kita bergabung dengan Changlan. Dengan kemampuan Jenderal, pasti dihargai di sana. Tuan Jiang, Tuan Gu, Tuan Han, mereka semua mati. Gue takut Jenderal ikut nasib mereka. Bodoh, gak takut ada yang dengar. Gue tahu Jenderal hati-hati. Gak gampang kasih orang dekat. Laki-laki hidup, kalau gak bikin prestasi spektakuler, bukannya sia-sia hidup. Udah, lo pulang istirahat dulu. Jenderal gak marah, berarti setuju dong. Jenderal. Tianfeng punya banyak keluarga dan teman. Lo tahu isi hati gue. Tapi gue gak bisa jadi pemberontak. Kalau memberontak, orang dekat gue mati semua. Kalau memberontak, semua yang dekat sama gue bakal mati. Kirim dia ke kerajaan Tianfeng, tanpa perintahku. Jangan ada yang bawa dia balik ke kemiliteran. Kalau enggak, hukum militer menanti. Lapor. Jenderal, ada kabar dari selatan. Pasukan Suanyuan musnah total. Ini pasukan setara Suanjia, anjir. Pasukan kerajaan Changlan udah lama nongkrong. Bentar lagi nyampe sini dong. Serius nih, 1 juta pasukan hilang dalam 3 bulan. Operasi gila banget, banyak juga. Atas bilang lagi kirim bala bantuan. Moga cuma telat sebulan, bercanda. Cuma ada Lin Hai Jing tua renta. Selain itu, terkuat ya aku ini, Lingwen 9 langit. Hong Lingbao punya rahasia naik ke Ling Hai. Tapi umurnya pendek aja. Sebenarnya kasih aku 20 tahun. Naik ke Ling Hai pasti bisa. Nggak perlu ekstrim kayak gini. Sekarang udah gak peduli. Kiri kanan mati juga.
Mending naik ke Linghai, bunuh beberapa orang lagi. Ini persembahan untuk kehidupan selanjutnya. Jenderal Chen butuh berapa lama? Buat naik ke Linghai. Gak nyangka, aku jadi penyelawat suatu hari. Jenderal, syukurlah kamu keluar tepat waktu. Selamatkan kami. Iya, wali kota tua lawan mati-matian. Satu jenderal Linghai musuh. Luka berat satu jenderal Linghai, strategi mantap. Sayangnya gak ada sisa daging sama sekali. Cuma bisa pakai barang lama, bikin kuburan simbolis. Kalau aku naik lebih cepat. Apa kamu gak perlu mati? Bala bantuan datang 20 hari lagi. Aku harus tahan sampai 20 hari. Datang nih, poin takdir terbalikku datang. Para prajurit, musuh udah kepung kita. Pikirkan istri dan anak-anak kalian. Pikirkan orang tua kalian. Prajurit kerajaan Changlan kejam. Setelah rebut kota pasti bunuh semua. Nanti, semua orang di kota. Tua muda pasti mati. Jiang Chen si pengecut. Berani sembunyi di kota kaya kura-kura. Berani keluarga. Bahasa kampung lo yang lemah. Anjing yang lo lihat lebih berani dari lo. Gue sekarang juga bunuh si abu-abu ini. Hati-hati pinggangnya copot. Jenderal, jangan gegabah. Kalian benar, sekarang jangan frontal. Lo yang ambil pakai otak, baru bisa tunjukin pasukan kita. Siapa yang tampar muka gue? Siapa sih yang tampar muka gue? Keren, emang jenderal, perang muka. Wih, spektakuler banget. Hidup berikutnya, gue bakal tempelin muka kalian di tiang. Jiang Chen, bajingan, jangan mati. Bantuan udah dateng. Chen. Kenapa Nangong Ming sendirian nyerang musuh? Chen Lanzong ngapain aja sih? King Yu lo kemana aja? Bisa-bisanya biarin si gila ini. Kedua, lo jenius muda, terkenal cepat. Dan denda masa lalu udah selesai. Tinggalin cerita lo di kerajaan Tianfeng. Satu-satunya penyesalan lo adalah waktu muda terlalu cepat. Gak perhatiin orang sekitar. Nilai, bintang putih 9, poin nasib, 90. Ah, omong kosong, masa muda gue ada penyesalan apa? WKWKWK, nih 90 poin nasib lumayan juga. Tes sebelumnya 30 poin aja. Dapat hasil segitu. Tes berikutnya 90 poin. Bukan awal yang mantap banget. Bakat penting. Ya, tambahin 4 kesadaran. Sifat fisik juga penting. Tambahin 3 kesadaran. Ilmu kesadaran sebelumnya baru kebuka. Setengah. Meski udah diterjemahin. Tapi yang level di atas Linghai. Gak ngerti sama sekali. Bahkan Linghai. Jing. Juga Blur. Sisa 20 poin anonim. Gimana ya? Tambahin ke kesadaran keluarga. Soalnya kesadaran keluarga juga penting. Kesadaran keluarga artinya sumber daya. Artinya, sejauh apa gue bisa jalan.
Bocah 9 tahun. Lebih awal 8 tahun dari hidup sebelumnya. Hidup ini marga Feng. Feng Chen. Namanya agak kurang bagus artinya. Waduh, Raja Kerajaan Tianfeng. Marganya ya Feng Dong. Taunya gue reinkarnasi jadi pangeran di situ. Sakit hati banget, gue malah pengen balas dendam ke kerajaan itu. Nah ini, bunuhin keluarga sendiri, dah. Tapi kok kerajaan ini masih ada? Pasukan Changlan kan dulu tak terkalahkan. Terus waktu itu apa yang terjadi? Adik ke-9, mau kemana? Feng Zian, anak dari ayah. Yang Markuis nggak jelas itu juga, sekarang jadi kakak tiri gue. Dipanggil si nomor 3, mau ke perpustakaan. Cari teknik bela diri buat latihan. Kalau butuh teknik, adik, suruh pelayan ambilin aja. Ngapain repot-repot ke sana? Ini, adik, koleksi pribadi kakak. Selama bertahun-tahun nih, latihan bela diri MAH biasa aja. Mana ada yang lebih indah dari seni kehidupan? Gue masih bocah 9 tahun. Lu kasih gue lihat barang vulgar gini. Makasih kakak, hadiahnya gue terima. Kalau suka, kakak akan carikan lebih banyak seni kehidupan untukmu. Anjir, makanya tubuh ini. Cuma level Kirin 3. Seharusnya mulai latihan umur 5. Sekarang minimal Kirin 6 atau 7. Persaingan jadi pangeran, susah nih. Pangeran ke-9 jarang ke perpustakaan. Wah, sadar diri nih. Kekuatan penjaga perpustakaan, ternyata udah level Linghai. Di kehidupan sebelumnya, gue susah payah, baru bisa capai level itu. Sekarang penjaga perpustakaan aja, udah segitu kuatnya. Hah, apa gue dulu sebego itu? Perpustakaan istana kok nggak ada catatan apa-apa? Pangeran, butuh bantuan orang tua ini. Kalau orang tahu gue cari info soal Jiang Chen, bisa-bisa malah ribet. Tapi kalau nggak dapat info kehidupan dulu, kejadian waktu itu nggak akan ketahuan. Senior, gue dengar-dengar soal kisah Jiang Chen. Wah, namanya sama-sama ada, Chen, jadi penasaran nih. Yang Master Jiu, si Jiang Chen itu. Cuma kebetulan satu huruf, sama yang Master. Gak bisa dibandingin lah. Dia langgar perintah, kalah di perbatasan. Pasukan Changlang langsung masuk. Untungnya Marshal Yu cepat bertindak. Hancurin pasukan utama mereka. Bisa-bisa kerajaan kita hancur. Sayang banget, bintang Tian Lanzong. Nangong Meng masuk ke medan perang. Ngacak-acak rencana Marshal Yu, akhirnya mati bersama Jiang Chen. Dikepung pasukan Changlang. Gue langgar perintah. Yu Zhengde malah jadi pahlawan. Nangong Meng mati, kok bisa? Mati, bantuan kan udah datang. Yang Master Jiu, kamu baik-baik aja. Waduh, ternyata ada cerita ini. Yang Master Jiu emang unik ya. Bakat bagus gak dilatih. Malah sibuk hal-hal aneh. Keluarga Jiang Chen gimana? Akhirnya mereka bagaimana? Dia hampir runtuhkan kerajaan kita. Raja pasti gak bakal lepasin. Tenang, Yang Master, mereka udah dapat hukuman setimpal. Siapa yang ganggu stabilitas kerajaan? Akhirnya pasti gak bagus. Makasih penjelasannya, Elder. Hidup penuh kecemasan. Kalah sama gosip istana. Yu Zhengde, dasar kejam banget. Bantuan dari awal palsu semua. Ini semua jebakanmu. Lu bukan cuma jadikan gue dan satu kota sebagai umpan, tapi juga curi jasa gue. Gambarin gue sebagai pemberontak. Penyebab hampir runtuhnya kerajaan. Dasar Yu Zhengde. Ah, cuma pengen adik ke-9.
Punya masa kecil bahagia. Seharusnya gak pernah sakiti dia. Oh, ini dia Marquis Jinhai. Salah satu dari 10 terkuat kerajaan. Level Lingpo 6. Anjir, kekuatan Marquis, kayak dewa aja. Kalau GW dulu di depan level ini, bisa mati cuma karena tatapan. Katanya, kalau udah level Lingpo, yang dilatih itu kekuatan jiwa. Beda banget sama level bawah. Kerajaan Tianfeng beberapa kali hampir rubuh. Tapi para kuat Lingpo ini, selalu muncul nyelamatin. Wah, cepet banget nih. Udah sampai level Juling. Cuma 3 bulan aja. Bakat latihan kayak gini. Di sejarah kerajaan Tianfeng. Cuma pernah muncul sekali. Harusnya dari dulu GW bawah. Anak ini latihan bareng. Anak ini, kayak hoki berjalan. Sayang banget, bakatnya mubazir 4 tahun. Kalau nggak mubazir 4 tahun itu, bisa-bisa dia pecahin semua. Rekor latihan di kerajaan. Makasih pujiannya, kakek Jinghai. Tapi, kakek Jinghai, siapa sih jenius nomor 1 di sejarah? Itu sebuah mitos. Konon kerajaan kita berdiri juga ada hubungannya sama dia. Kaisar pendiri kita berteman baik dengannya. Bantu kaisar gulingkan dinasti lama. Bikin kerajaan Tianfeng. Bahkan sang kaisar pernah bilang, kekuatannya jauh di bawah dia. Dia ketemu orang itu. Kayak ikan di kolam liat langit luas. Orang hebat itu masih latihan di sini. Sejak dia bantu kaisar bikin kerajaan Tianfeng, dia pergi sendiri ke dunia yang lebih luas. Lalu hilang kabar. Dia, bos besar kayak gitu, gak di kerajaan, hoki banget. Kamu ini. Jangan-jangan mau nantangin si mitos itu. Atau kekuatan gue masih kurang buat ngajar. Ah, kakek Jinghai di mata Chen Er, tetap yang terkuat di Tianfeng. Penyangga utama kerajaan kita. Orang yang paling hebat. Kesatria nomor 1 di keluarga Feng. Wah, lu mahir banget ngomong manis. Ah, gue nggak sebagus itu kali. Nih, yang bantu kaisar bikin kerajaan. Itu cowok legenda siapa sih? Cowok legenda itu, namanya ya legenda. Li legenda, dewa kedua keluarga Li. Yang Marquis, sekolah militer Tianfeng Dateng. Itu dia sih yang Marquis. Iya dong, dia jenius nomor 1. Di kerajaan Tianfeng. Dia liatin gue tadi. Sekolah militer Tianfeng. Sebagai akademi militer top 1. Prestisenya udah jelas banget. Pendirinya, kayak Marquis Jinghai, juga salah satu dari 10 terkuat yang bisa belajar di sini. Semua adalah keturunan para pahlawan kerajaan Tianfeng. Yang Marquis, Pangeran Phoenix kirim undangan. Mau ngajak lu ke pesta. Bahkan pola logam di undangannya aja harganya selangit. Memang khas senior Nianjing. Kayaknya yang Marquis tertarik nih. Marquis Jinghai beneran perhatian banget. Sampai kirim beberapa ahli Linghai, jaga-jaga 24/7, jadi susah banget buat nyelip ke tempat masa lalu. Nah, ikut pesta Feng Hongyu ini, bisa jadi kesempatan buat lihat. Beberapa keluarga top di Tianfeng, ada yang berbahaya buat gue nggak? Atau yang bisa diajak kolaborasi. Sekalian cari anak-anak kenalan lama. Itu dia yang Marquis dari kediaman Jinghai. Yang Marquis dari kediaman Jinghai tiba. Bro, gue selalu ceritain tentang lu. Sampai digambarin kayak dewa. Pedang King Yun, emang keren banget. Senjata baru buat rencana ayah. Terima kasih atas perhatian raja dan pangeran. Lau Luo seumur hidupnya. Akhirnya punya anak laki-laki. Ini berkah atau kutukannya? Bukannya malah bikin anaknya yang berharga mati di depan matanya. Ini maksudnya apa sih? Belum saatnya nih. Udah habisin berapa banyak nyawa? Kok bisa milih bahasa yang salah?
Gamenya baru mulai. Lu harus pegang pedulu dulu. 3 tahun sejarah selanjutnya, GW udah naik ke Soul level 7. Ketemu banyak jagoan dan orang penting. Sekaligus, kakak ipar dari bulan dekat. Bahkan ayah sendiri. Kakak Feng Chen. Oh ternyata Huaien. Feng Huaien. Tunangan di kehidupan ini. Kakak Feng Chen. Besok ikut turnamen bela diri. Barang-barang ini pasti berguna buat kakak. Bawa semua ya. Siapa tahu perlu, cewek ini. Kayaknya nyuri setengah harta kerajaan. Walaupun tanpa barang ini, GW tetap jagoan nomor 1. Lu ambil segitu banyak dari istana. Kalau ketahuan ayah lu, bisa bahaya tuh. Ayah sayang banget sama GW. Pasti gak akan marah. Kakak Guang Chen. Ini semua hadiah dari Huaien. Harus diterima. GW ngitungin cewek kecil begini. Kalau dia tahu sebenarnya, bisa benci banget nih. Masih ada yang mau coba? Masih ada. GW udah naik ke Soul Mirror 9. Waktunya main ke Tianlan Sek. Ada perlu apa ke Sek kami? Pengen latihan di sini setengah tahun. Ini tanda terima kasih, tolong disetujui. Kalau permintaan yang master, tentu boleh saja. Tapi, jangan khawatir senior Yan, GW akan incer teknik rahasia, atau masuk area terlarang. Yang master pinter juga. Para elder di sekte Tianlan siap bantu kamu latihan. Terutama elder Li Qingyue. Oh ya. Su Cheng'en. Kita udah beda jalan sekarang. Gue murid sekte Tianlan, tahu. Kamu tahu apa itu sekte Tianlan? Wah, udah hampir 200 tahun ya. Sorot mata bocah ini kayak familiar. Yang Markuis kenal sama Lao Shen. Walau belum pernah ketemu senior Li, tapi sering dengar kisah-kisahnya. Lao Shen mana ada kisah heroik. Cuma cerita lama tentang orang lama. Dibikin-bikin buat hiburan doang. Kenapa dulu senior Li mau batalin tunangan? Kalau yang Markuis tertarik dengan cerita gue. Baiklah, gue ceritain. Soal masa lalu ini. Semua tragedi ini. Berasal dari pikiran gue yang terlalu kekanakan. Dulu, tunangan gue. Cuma anak kepala klan kecil. Mirip yang Markuis, bawa satu pengikut. Tapi jauh banget levelnya dibanding kamu. Waktu itu guru besar memilih gue. Gue punya harapan naik level. Waktu muda ambisi tinggi. Ngira banyak jagoan di dunia. Masa ia Li Qingyue cuma di klan kecil ngurus anak. Li Qingyue walau cewek, juga punya tekad hadapi para jagoan.
Jadi karena itu dulu Senior Li mau batalin tunangan. Iya, bukan juga. Kalau dia suami gue. Li Qingyue nerima. Tapi dia gak bisa jadi tunangan gue. Dari kecil ortu dan klan bilang, gue harus nikah masuk keluarganya. Jadi pasangan hidupnya. Tapi gue benci takdir sendiri. Diatur orang lain. Gak nyangka ternyata Li Qingyue dulu batalin tunangan karena ini. Yang Marquis kaget ya. Di cerita-cerita populer, gue digambarin orang yang demi karir tinggalin tunangan. Dan memang begitu. Oke, kalau lo berpikir begitu, ya gak apa-apa juga sih. Senior Li seumur hidup gak nikah. Pernah nyesel cancel tunangan dulu. Nyesel. Mungkin. Kadang-kadang. Gue mikirin juga. Kalau dulu gue gak cancel, hidup gue beda gak ya? Jalan kultivator itu sepi banget. Gue ketemu banyak jenius. Tapi rasa yang dulu udah hilang. Kalau dulu gue gak cancel, apa dia gak bakal dibunuh musuh? Sampai keluarganya punah semua. Masih ada pertanyaan, Yang Master? Makasih pencerahannya, Senior. Gue ubah persepsi gue tentang lo. Persepsi orang, itu urusan mereka. Gue cuma mau jadi diri sendiri. Ngapain mikirin pendapat orang? Sebagai hadiah, atas nama Istana Jinghai, gue sumpah, gue bakal bawa pulang mayat Nan Gongmeng. Balik ke sekte Tianlan. Yang Master, hati-hati ya. Senior Li, lo juga. Su Chen, penampilan gue pasti lucu ya. Lo bilang dunia berubah. Tapi udah 200 tahun. Mungkin pilihan gue salah total. Tapi lo juga gak pernah dateng. Banyak hal di dunia ini gak bisa kita kontrol. Elder Li Qingyue muncul. Cepat, ke aula utama. Kayaknya gue bakal lama di sini. Coba breakthrough ke Linghai Realm. Linghai Realm, sekarang gue adalah kultivator Linghai termuda di Tianfeng. Di kehidupan dulu butuh 70 tahun. Sekarang cuma 18. Waktunya pulang. Lima 15 kultivator Linghai. Berani banget. Kalian siapa? Berani-beraninya targetin Yang Master. Gak takut Marquis Jinghai marah. Sampai keluarga kena getahnya. Karena kami berani nyerang Yang Master. Ya berarti kami gak takut. Jangan banyak bacot, serang sekarang. Ntar malah ada masalah. Cepet kabur, Yang Master, gue yang tahan mereka. Anjir, kok dia bisa breakthrough ke Linghai cepet banget? Yang Master, Feng Jianzai ini udah gak bisa nemenin lo lagi. Lo harus tetap hidup, ya? Siapapun lo, Su Chen bakal ingat. Kejar, jangan sampai dia balik ke rumahnya. Nih orang banyak-banyak ngeroyok, gak pakai etik. Gue mau ngomong,
Siapa yang mau mati-matian sama kalian? Kakek buyut, tolong, gue Feng Chen. Berani banget, berani-beraninya sama Chen Er. Memalukan, mbah ini bakal jelajah langit bumi. Geledah seluruh kerajaan Tian Feng. Biar kalian para bandit bayar mahal. Itu rumahnya. Ini. Chen Er, siapapun yang mau celakain kamu. Kakek pasti bakal minta keadilan buat kamu. 15 ahli Linghai. Di kehidupan dulu dikepung tentara, aja belum pernah lihat sebanyak ini. Kayaknya gue kali ini terlalu mencolok. Bikin banyak pihak khawatir. Chen Er sadar. Makasih udah nyelamatin, kakek. Kalau kakek gak datang tepat waktu, mungkin cucu udah mati. Tenang aja, Chen Er. Selama ada mbah di rumahnya, lu bakal aman banget. Gak ada yang berani celakain lo di sini. Orang-orang yang ngejar lo tadi. Kekuatan di belakangnya lagi gue selidiki. Siapapun dia, gue bakal bikin dia bayar. Kakek Su, udah ada petunjuk belum? Seberapa keras pun gue selidiki. Semua petunjuk kayaknya dihapusin sama tangan tak terlihat. Tapi, gue nemu sesuatu di salah satu mayat. Ada plat mata-mata dari kerajaan Changlan. Bangsat, kerajaan Changlan lagi. Kakek, pernah kepikiran gak? Semua ini mungkin ada yang sengaja arahin petunjuk ke kerajaan Changlan. Lanjutin. Menurut kakek, kalau gue tumbuh kuat, ancaman terbesar buat siapa? Lo harus tahu ini bukan main-main. Tapi buat rumahku, Jinghai Hou, beberapa hal bisa jadi bencana besar. Bahkan cuma tebakan sembarangan. Cucu pasti tahu, kakek, tapi kakek Feng Ding yang jagain gue mati gitu aja. Dia juga keluarga gue. Loh, gue gak bakal nerima ini. Lu punya bukti apa? Bukti? Gak ada. Tapi yang punya kuasa segede ini. Ya cuma dia doang, kan? Kakek buyut juga udah curiga, ya? Tolong belain gue, kakek. Kakek Feng Ding gak boleh mati sia-sia. Nah, gini dong cucu Jinghai Hou, tenang. Soal kematian Feng Ding, gue pasti urusin. Gemetar aja lu, anak-anak Raja Changlan. Bego-bego di luar sana. Kalau bukan darah gue yang ngalir, udah gue habisin dari dulu. Cuma sampah semua. Waduh, ternyata kakek buyut ini gak perlu gue adu domba. Udah curiga ke orang dalam istana. Jadi tadi itu cuma tes. Lu penasaran? Gue tahu siapa dalangnya. Tapi kok gak langsung konfrontasi? Kalau gue serbu istana minta keadilan, nemu otaknya. Paling cuma beberapa orang kecil yang mati. Cucu gue hampir aja mati. Gak mungkin cuma dibayar. Pakai nyawa orang kecil. Gue mau dia bayar mahal. Biar tahu akibatnya kalau ganggu cucu gue. Apakah dia sanggup tanggung jawab? Kakek mau gimana? Ya tentu banjir darah dong. Mau banjir darah, perang aja. Gue mau kerajaan Tian Feng perang sama Changlang. Terus. Cucu, lu suka pasukan yang mana? Itu bakal jadi hadiah dari kakek buat lu. Pasukan yang dimaksud Jinghai Hou, itu 4 legiun utama raja sekarang. Jinghai Hou mau kasih 1 legiun itu ke gue, gila. 4 legiun itu Xuan Jia, Xuan Yuan, Xuan Wu, Xuan Lin. Di kehidupan sebelumnya 2 legiun udah hilang, tapi raja itu dalam waktu singkat. 2 pasukan besar dirombak total. Komandan pasukan Xuan Wu, Yu Zhengde. Kakek, aku mau pasukan Xuan Wu. Nanti aku bikin Yu Zhengde ambil keputusan salah. Kamu tinggal ambil alih kendali pasukannya. Taruh orang-orang dari kediaman Markuis Jinghai di sana. Markuis Jinghai panggil 1 jiwa. Pelindung setia buat sang pangeran muda. Sendiri doang ke ibu kota, dunia heboh.
Markuis Jinghai murka besar. Seluruh kerajaan gempar. Takut ketahuan ada kaitannya dengan usaha bunuh pangeran muda. Belum lama Markuis Jinghai di Huangdu. Kabar menyeruak dari dalam kota. Kerajaan Changlan coba bunuh pangeran muda Markuis Jinghai. Nyaris bikin kerajaan Tianfeng kehilangan jenius langka. Sekarang, Komandan Xuanwu Yu Zhengde pimpin pasukan Xuanwu bersumpah hancurkan kerajaan Changlan sampai rata. Lihat si tua ini, bikin anak nangis. Lapor. Markuis, ada hal besar. Cepat, ada apa? Markuis, Raja mau jenderal pimpin. Pasukan Xuanwu serang kerajaan Changlan. Pangeran muda Markuis Jinghai jadi target pembunuhan oleh pengawal kerajaan Changlan. Karena itu, Markuis Jinghai murka. Langsung berangkat ke ibu kota. Lalu, Raja setujui permintaan Markuis. Suruh jenderal bayar harga apapun untuk bela keadilan buat pangeran muda Markuis Jinghai. Aduh, Raja mikir apa sih? Diam-diam langsung perang sama kerajaan Changlan. Kamu ngerti apa? Pangeran muda Markuis Jinghai sekarang dianggap jenius lebih hebat dari pendiri kerajaan. Masa depan bisa tembus Tongsuan Realm. Jadi raja baru. Jenius kayak gini dibunuh. Gak cuma Markuis Jinghai yang marah. Tua-tua di ibu kota juga pasti ngamuk. Kirim pasukan serang kerajaan Changlan. Minta penjelasan itu paling pas. Tapi kenapa raja kirim kamu? Raja kan udah mulai waspada sama kamu. Hah, lu ngerti apa? Ini namanya perhatian khusus. Perintah raja itu bukti dia hargain gue. Oke, rumahku, markis besi, nggak punya satu spirit mirror pun. Masa ya sang raja bakal takut? Gue malah mau ajak Tianlu ikut perang. Biar dia latihan keras di medan perang. Supaya nanti bisa gantikan posisi gue. Lu tuh udah tua, suka mikir aneh-aneh. Kalaupun raja beneran mau ngerjain gue bisa lawan apa? Hidup gue udah ditakdirin buat sang raja. Mati pun gue rela. Yang Markuis, kita pernah ketemu. Waktu pesta pangeran ke-43. Kayaknya sih yang Markuis ini niat banget balas dendam. Kalau gue bisa bantu dia puaskan amarahnya, bikin dia berhutang budi, maka keluarga Yu pasti bisa makmur lagi ratusan tahun. Yu Tianlu, cepat pergi sana. Bangsat. Yang Markuis, tolong selamatkan Tianlu. Dia anak satu-satunya gue. Gue nggak bisa lihat dia mati. Gue ngerti perasaan Markuis besi. Tapi perang ini bukan main-main. Kerajaan Tianfeng udah kehilangan banyak prajurit. Kalau mundur gampangan gini, gimana sama yang udah gugur? Masa perang ini ditentukan cuma oleh nyawa satu orang? Jenderal Yu, silakan pulang. Yang Markuis, gue ngerti. Prajurit tanpa spirit mirror. Cuma jadi pion yang bisa dibuang. Kalau kerajaan mau dia hidup, dia jadi Markuis yang dihormati. Kalau kerajaan mau dia mati, dia cuma ikan di talenan. Ayah, tolong, gue nggak mau mati. Yu Zhengde, mundurin pasukanmu. Nanti kami kembalikan anakmu. Tianlu, nak, bukan ayah nggak mau nolong. Tapi ayah nggak bisa, nggak berani. Serang.
Yu Zhengde, lu kejam banget. Jangan. Anakku. Harap Jenderal Yu tabah. Yu Zhengde. Gue pengen lihat seberapa tajam cakarmu. Terima kasih Yang Markuis atas pengertiannya. Ah, bosen juga. Tapi game ini masih bisa dimainin. Siapa tahu ada surprise tambahan. Feng Chen. Raja mau manfaatin kesempatan ini. Buat hapusin Feng Chen si pangeran kecil. Feng Chen, lu biarin anak gue mati. Sekarang Raja mau lu mati. Gue lihat lu bisa sombong sampai kapan. Ternyata benar dugaan Markuis tua. Raja ini emang gak kapok ya? Buset, masih aja gak kapok. Raja Tianfeng si gendut itu. Kelihatannya senyum-senyum aja. Tapi ternyata macan tersenyum, licik banget. Ini Raja terlalu bodoh. Atau sengaja. Markuis Edian, gak nyangka kerajaan Changlan bakal bawa lu ke sini. Waduh, masuk perangkap nih. Lindungin pangeran kecil. Lu. Master Spear Jinghong. Lu ternyata belum mati. Satu tombak menggegerkan, legenda sepanjang zaman. Mendominasi negara-negara sekitar. Sudah 500 tahun berlalu. Banyak yang kira Master Spear Jinghong udah mati. Ini. Petarung Lingpo Wujiong. Sialan Yu Zhengde, lu ngerusak gue. Ini yang lu bilang Lingpo biasa. Tua-tua biasa aja, ini di kerajaan Changlan aja. Bisa masuk top 10 petarung. Dari omongan Markuis Zidian, Jenderal Yu mau kolusi sama kerajaan Changlan bunuh pangeran kecil. Jenderal Yu pengkhianat negara. Udah deh, jangan banyak bacot. Kalau pangeran kecil Su Chen mati, gue bisa mundurin pasukan. Jangan kejar, Yu Zhengde yang dukung gue. Hancur, Yu Zhengde, berani banget lu. Berani kolusi sama kerajaan Changlan bunuh pangeran kecil. Pangeran kecil. Ini bukan gue yang lakuin. Beneran bukan. Gue nggak kolusi bunuh lu. Ini pasti tipu daya kerajaan Changlan. Bawa dia pergi. Anjir, si kakek udah bersin orangnya. Abang ini emang jagoan benar. Kayaknya di istana, cuma buyut gue. Sama si jenderal top 10 kerajaan. Yang selevel sama kakek jubah abu ini. Yang di sini semuanya kru dalem. Panglima pasukan Suanu kolusi sama kerajaan lain. Mau ngerjain yang master dari istana Jinghai. Itu loh, jenius nomor 1 di kerajaan. Hampir aja yang master tewas. Dan nyuruh jutaan tentara mati. Tapi yang master tahu triknya. Balikin keadaan. Malah maksa kerajaan lain tanda tangan kontrak. Selamat deh. Karma is real, bro. Kak Feng Chen, lagi lihat apa? Oh, gak ada. Cuma ngeliat sesuatu. Yang bikin gue ingat masa lalu. YN, tahun depan gue nikahin kamu, ya? Kakak, janji jangan ingkar ya. Gue gak bakal ingkar janji.
Wih, Breathrock ke Linghai level 2. Salam hormat, kepala keluarga. Itu Lining, setahun ini, cuma dia. Yang masih ingat orang bernama Jiang Chen. Tenang, sebentar lagi gue bikin. Klan Feng Shui bayar mahal. Anakku, ini adalah teknik raja kelas beneran. Peninggalan seorang ahli. Bernama Raja Tongling. Jangan sampai bocor ya. Cuma kita berdua yang boleh tahu soal teknik ini. Kalau enggak, istana Jinghai bisa punah. Ini kayak kentang panas. Tapi ada rahasia tarian yang gue idam-idamkan seumur hidup. Buyut, kamu retreat dulu aja. Siapa tahu Buyut bisa dapat pencerahan dari busur Tongling. Akhirnya ada juga naga beneran di sampah. Hah, kalau mau serang cabang utama. Tunggu dulu Markuis Jinghai paham. Busur Tongling. Kalau dia naik level, peluang ngalahin mereka lebih gede. Soal Markuis Jinghai mau bantu gue lawan cabang utama. Pasti dong. Gue udah gak sabar nih. Kalau nunggu puluhan tahun lagi, bisa-bisa gue ketahuan palsu ini. YN, mau nggak anak kita jadi orang paling mulia di negeri ini? Gue cuma mau hidup tenang aja. Sekarang juga udah cukup. Katanya ayahmu takut sama gue, mau usir. Nggak mungkin. Gimana mungkin ayah pengen bunuh lo? Kan lo juara monyetnya dia. Tuh orang misterius banget. Pasti ada rahasia gede. Si bajingan ini mau rebut tahta monyet gue. Jebakan kali ini. Gimana lo bakal selamat? Cepat. Cepat. Lari. Siapa? Kalian ini siapa? Kenapa nyerang suami gue? Katanya ayahmu takut sama gue. Pengen bunuh gue. Kalian orangnya ayahku. Putri kegelapan. Lo salah besar nanya itu. Masa gue harus lihat suami mati depan mata? Lalu pingsan, selamat ajaib. Biar anakku warisi rumah tanpa tahu. Dan lihat rumah itu. Pelan-pelan habis dimakan. Hihi, tujuan tercapai. Pemimpin Sungai Jiang, ternyata lo. Untungnya kakek khawatir soal Chen. Suruh gue ngikutin diam-diam. Gak nyangka kalian gila amat. Berkali-kali mau bunuh Chen. Sampai tega mau bunuh anak sendiri.
Aduh, pistol api ini mau breathrock lagi. Bunuh. Hari ini, Feng Chen harus mati. Suami, aku mau anak kita jadi orang paling mulia di kerajaan. Waktunya hampir tiba. Bangsat, gue bawa pasukan serang ibu kota. Rumah Jin Hai ratusan tahun. Belum pernah dipermalukan kayak gini. Kakek buyut, jangan gegabah. Gue cuma kesel lihat cucu murid dibunuh. Tapi gue belum kehilangan akal. Chen Er, pendapatmu apa? Kakek buyut, aku terus mikir. Jangan-jangan bakal ada tusukan ketiga, keempat, kelima. Kalau ada jenius di bisnis ini, langsung was-was kena tusuk. Kenapa garis utama nggak bisa? Jadi kita, raja, bangsawan, emang ada keturunannya. Chen Er, kamu benar. Raja itu nggak turunan. Feng Tianxing bisa jadi garis utama. Aku Feng Jinghai masa nggak bisa. Dengan dukungan Tong Linggong, garis Jinghai nggak kalah sama Tianxing. Apalagi, ada kamu, Chen Er, jenius sejati. Bahkan para tetua di Feng Xi pasti bakal dukung kamu. Kakek, yang kita perlu, bangun tembok, kumpul logistik, jangan buru-buru. Saat kakek tembus setengah tongsuan, garis Jinghai jadi garis utama, gas. Aduh, Cendi, aku beneran gak ikut bunuh kamu. Percaya deh. Aku percaya Zian gak berani. Tapi Zian, ibumu bayar mahal. Nyewa pembunuh Ling Haizhen 2 kali. Ikut rencana ini. Pingdan, cuma rekayasa. Sekarang keturunan langsung Jinghai Ho cuma aku. Kalau aku menang, garisku satu-satunya. Kalau gagal, Feng Xi kurang satu garis. Sayang banget, kekuatan tubuh ini udah habis terbakar. Kalau bukan karena obat ajaib, udah ketahuan dari dulu, meski tembus Ling Pojing. Paling cuma hidup 5-6 tahun lagi. 20 tahun ini, raja itu makin keterlaluan. Sumber daya bela diri untuk garis samping makin dikit aja. Banyak anak garis samping dianiaya. Keluarga Markuis lain juga sengsara. Sekarang, aku nggak ada waktu nunggu. Jinghai Ho tembus. Tunggu lagi, sebelum Jinghai Ho tembus Tongsuan. Aku duluan yang masuk tanah. Waduh. Gak bisa bunuh kerajaan Tianfeng. Paling gak bikin mereka cacat total. Dengan Huaien, urusan langsung beres. Huaien, gimana pendapat dunia tentang aku? Kalau suamiku sukses, jadi leluhur setia. Kalau gagal, Huaien akan ikut suami. Turun ke neraka 9 lapis. Ngapain khawatir sama pendapat orang? Pemenang raja, pecundang bandit, selamanya. Di hati Huaien, suami selalu raja. Maafkan aku. Raja, baru dapat kabar. Markuis Jinghai, Markuis Moyuan, Markuis Wanbing, 8 Markuis sudah di gerbang. Mereka mau bunuh aku dan gantiin, ya. Harusnya dulu di ibu kota. Langsung hajar mati bocah itu. Kalau bukan karena jaminan tua-tua garis utama, mana mungkin bencana ini hidup sampai sekarang. Lumai dan kawan-kawan mau rekrut Feng Chen jadi kayak kaisar pendiri.
Jadi pelindung klan Feng. Mereka mana tahu. Feng Chen itu serigala berhati jahat. Mau jungkir balikan garis utama klan Feng. Bahkan mau kepala gue. Awalnya cuma mau bunuh diam-diam. Tapi berkali-kali dia selamat. Anjir. Tapi, kalau dia pikir gampang, bisa gulingin garis utama. Itu mimpi di siang bolong banget. Setidaknya kekuatan puncak Lingpo Jing 9. Ibu kota emang sembunyiin monster tua. Sekarang, tolong ya kakek buyut. Marquis Jinghai, udah tembus Tong Sui Jing. Cuma kalian, mau gantiin aku. Strategi pembersihan, singkirkan bencana. Ini mau jadikan aku raja lemah tak berdaya. Raja Tianfeng curi kesempatanku. Ternyata udah setengah Tong Xuan Jing. Untung, Jinghai juga setengah Tong Xuan. Sindiran. Apa urusannya sama level rahasia kakek buyut? Hari ini, aku minta pertanggungjawaban untuk Ping Er. Gas, serbu. Bung, kalau lu mundur, gue jamin. Kejadian kayak gini gak bakal terulang. Gak ada yang bakal nyerang lu diam-diam. Wah, udah memberontak malah mau nyerah. Ini MAH cari mati aja. Gokil, emang jagoan Lingpo Jing. Gak bisa diremehin. Lo berani-beraninya ganggu kepala keluarga. Bajingan, siap-siap mati. Ini apa? Tong Xuanji. Ini leluhur Feng Xi, Feng Tianxing. Dia belum mati. Padahal tinggal selangkah lagi. Katanya Tong Xuanji cuma hidup 800 tahun. Sekarang dari berdirinya kerajaan Tianfeng. Udah hampir 1000 tahun. Kakek-kakek ini hidup lebih dari 1000 tahun. Chen Er, kabur cepetan. Dasar kejam banget sih, gue bakal bikin lu menderita. Anjir, Feng Xi Laozu masih ada napas terakhir. Kayaknya Feng Xi Laozu juga jago di Tong Xuanjing. Padahal tinggal dikit. Bisa jungkir balikin kerajaan Feng Xi. Kalau berhasil ganti garis utama Feng Xi. Mungkin rating gue naik level. Level hijau. 1 bintang beda 100 Anonymous Point. Yah, gagal gara-gara Laozu belum mati beneran. Dunia Swansia emang penuh bahaya. Gaya keempat, aktif.
Kayaknya identitas gaya ini gak kalah keren dari yang sebelumnya. Gaya ini, namanya Li Chen, anak kedua kepala keluarga Li dari Taiyuan. Buset, di keluarga Li. Li Shenhua ninggalin satu teknik. Feng Shi Taizu sendiri ngaku. Li Shenhua lebih kuat darinya. Dan tingkat cultivation Feng Shi Taizu udah melampaui Tong Xuan Jian, lebih kuat dan lebih monster darinya. Level Li Shenhua segede apa dong? Di kehidupan ini, ingatan bangkit di usia 13 tahun, Jiuling 9 lapis. Hidup sebelumnya bakar umur buat latihan, dari jenius palsu jadi asli. Hidup sebelumnya, gue hampir habisin seluruh Feng Shi. Bikin Feng Shi Taizu nguras tenaga terakhir. Sekali hidup lagi, habis deh sumbernya. Keluarga Li Tebak, tua itu udah mati beneran. Udah lewat 30 tahun. Kerajaan Tianfeng belum pulih sih. Tapi cuma nama doang sekarang. Raja Tianfeng lawan Jing Haihou. Luka parah banget, demi kekuatan keluarga Feng. Cuma bisa nikah politik. Kerajaan Tianfeng sekarang sebenarnya dikuasai 4 grup besar. Grup Li dipimpin Taiyuan Li. Grup Kong dipimpin Cheng Ping Kong. Grup Sekte dipimpin Ling Wudian. Dan grup dagang dipimpin Wan Bao Shanghui. 4 grup ini jadi raja. Menguasai nasib kerajaan Tianfeng. Hidup sebelumnya, aku hancurkan keluarga Feng. Mereka udah gak jago lagi. Reinkarnasi bakal mulai. Yang Master Li Chen, Elder suruh kamu pilih jiwa di Soul Hall. Keluarga Li punya banyak jiwa kualitas tinggi. Konon ada jiwa kualitas emas. Peninggalan Li Shenhua. Sayangnya, belum ada yang dapetin. Bahkan jiwa kualitas ungu. Udah ratusan tahun gak ada yang dapat. Hidup sebelumnya, aku cuma pakai jiwa kualitas biru aja. Li Chen, sehebat apapun kamu, ayah gak akan peduli. Di hidup ini, ibuku cuma anak kepala sekte kecil. Gak ada backing kuat, gak disukai. Bahkan sering dibully. Sampai bakatku ketahuan, dapat dukungan beberapa elder. Hidup baru membaik. Tapi, karena itu juga, bikin saudara-saudara iri. Aku dapat jiwa langka kualitas biru, Benlei MA. Kelebihanmu cuma sementara. Aku bakal nyusul cepat. Benlei MA punya spirit pattern. Bisa melaju dengan kecepatan gila. Bisa juga serang dengan petir kecil. Spirit pattern yang sangat praktis. Tapi, Giant Spirit level 2 berani. Tantang aku yang level 9. Yah, kasihan deh, gue nggak tega ngehancurin mimpinya. Spirit pattern ini diambil dari monster. Talenta lu makin gacor, makin gampang resonansi. Makin sering resonansi, peluang dapat pattern langka makin gede. Dasar Li Xia emang top. Kalau gue mau, cukup ambil acak, langsung dapat pattern biru langka. Tapi buat gue, pattern biru aja. Gak cukup lah, bro. Nih pattern ungu. Asalnya dari monster Thousand Ink Pearl. Monster ini udah punah sejak kerajaan berdiri. Kalau gue fuse, gue bakal jadi Spider-Man versi Plus Pro, Pro Max Ultra. Halah, mending gak, jangan jadi monster racun. Monster ini darahnya lava hidup. Fusenya bisa bikin kuat plus ngontrol api. Tapi, fusenya bikin temperamen, jadi super emosian. Kayaknya talenta gue gak cukup buat dapat. Pattern emas legendaris itu. Tapi ya, itu cuma legenda. Bener apa nggak masih misteri? Pattern Twin Icepeak. Monster ini punya darah Phoenix kuno. Lewat mana-mana, langsung jadi es. Esnya bisa bekukan gunung dan sungai seketika. Absorpsi ini kasih kekuatan es ekstrim. Plus bisa panggil sayap cantik. Nambah kecepatan terbang. Darah Phoenix juga bikin umur panjang. Begitu gue serap pattern ini. Li Chen itu apalagi? Jenius pun kalau akhirnya cuma bisa jilat sepatu gue. Li Chen, pattern apa yang lu dapat? Cepetan tunjukin dong. Keluarga Li ternyata punya pattern ungu. Di Spirit Hall, pattern ungu gak cuma ada, tapi banyak banget. Cuma mungkin Li Shenhua gak nyangka, sejak dia si monster lahir, keluarga Li langsung jatuh bebas. Gak ada satu jenius pun yang bisa resonansi sama pattern ungu.
Hah? Gak mungkin, ini gak mungkin. Hah? Gak mungkin, ini mustahil. Gimana lu bisa dapat jiwa kualitas ungu? Keluarga Li gak punya jiwa ungu. Jangan ngomong sembarangan, San Gongzi. Jiwa ungu ini warisan leluhur mitos. Terus kenapa dia punya jiwa ungu? Gue gak punya jiwa ungu. Pasti kalian para tua-tua berat sebelah. Li Chen. Jiwa ungu itu punya gue. Suruh dia kasih ke gue. Dengar gak? Suruh dia kasih. Li Chen, lepasin gue. Li Chen, lu ngerjain gue. Gue laporin ayah, biar ayah hukumin lu. Ayah. Ayah, gue mau pola spiritual Li Cheng. Suruh dia kasih pola itu ke gue. Diam. Cepat bawa Wen Xuan pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Kayaknya ayah di kehidupan ini gak bodoh. Tahu bedain yang benar dan salah. Kalau bodoh, gak mungkin jadi kepala keluarga Li. Pola spiritual kualitas ungu. Chen Er, bakatmu luar biasa. Yang terbaik dalam ratusan tahun keluarga Li. Selanjutnya, aku akan carikan guru untukmu. Agar kamu fokus latihan spiritual di klan Er Gongzi. Er Furen, ada yang perlu dibantu. Sekarang aku sudah mencapai Ling Hai Jing 3 lapis. Feng Chen yang mengacau dunia 30 tahun lalu. Kecepatan membakar Shou Yuan pun kalah. Dengan anak jenius keluarga Li ini. Nih baru namanya jenius beneran. Elder ini, aku ingin maju lebih jauh. Bolehkah melihat teknik warisan leluhur? Er Gongzi berbakat luar biasa, dengan waktu. Aku bisa latih teknik legendaris itu. Teknik yang satu ini, langsung terlihat kelasnya tinggi banget. Tulisan emasnya menunjukkan kemewahan. Teknik warisan Li Shenhua, apaan nih? Teknik level segini. Gak mikirin generasi berikutnya bisa paham gak? Dibandingin teknik ini, teknik Tongling tingkat raja. Kelihatannya kayak barang pasar biasa. Ratusan tahun berlalu. Akhirnya ada orang kedua yang sebut. Nama teknik ini muncul. Kata leluhur mitos tuh. Siapa yang bisa lihat nama jurus? Berarti dia punya potensi buat latihan. Anak kedua emang beneran pilihan nasib. Keluarga Li beruntung banget nih. Keluarga Li bakal punya raja lagi. Tapi buat ngerti jurus ini, bisa makan waktu berapa lama ya? Gue gak punya waktu banyak. Mending pakai jurus Tongling aja. Lagi pula keluarga Li gak pernah lihat. Dan Tongling juga jurus level raja. Di hidup ini, gak perlu bakar umur. Anak kedua berhasil kuasai jurus kerajaan. Gak mungkin. Anak dari selir rendahan. Kok bisa kuasai jurus yang ratusan tahun? Gak ada yang bisa. Ini pasti palsu. Pasti Li Chen bohongin. Para tetua keluarga. Yuan Fan, tenang aja. Adikmu gak akan rebut posisi pewaris. Posisi itu cuma buat kamu. Ayah, ada ide apa? Hehehe, Suanyuan Secret Sect ngadain kompetisi. Yang menang di kompetisi itu boleh masuk Suanyuan Secret Sect. Adikmu itu jeniusnya juara di kerajaan. Bahkan di level kekaisaran pun. Dia tetap dianggap jenius. Masuk Suanyuan Secret Sect gak susah. Suanyuan Secret Sect itu raksasa. Kuasai ratusan dinasti dan beberapa kekaisaran. Katanya, didirikan oleh seorang sage. Sage, itu legenda dalam legenda. Satu pikiran bisa ganti kaisar. Angkat tangan bisa ambil bintang. Makhluk dengan kekuatan luar biasa. Bakatku berpotensi sampai level mistik atau king. Di Suanyuan Secret Sect, itu juga langka. Setelah Li Chen masuk sek itu, dia gak akan rebut posisi pewaris. Naga sejati gak bakal terjebak di air dangkal.
Li Chen bisa naik ke level lebih tinggi. Posisi pewaris gak berarti apa-apa. Apakah aku, seperti sampah yang dibuang? Harus malah senang banget. Dunia luar mungkin bagus, tapi juga penuh orang hebat. Bakat Li Chen emang gokil. Tapi dunia ini lebih luas lagi. Cuma preferensi biasa aja. Mending jadi kepala ayam daripada ekor phoenix. Li Ming. Tolong selidikin Li Ming buat gue. Pengalamannya selama 200 tahun ini. Iya. Setelah mati di kehidupan kedua, Li Ming breakthrough ke Spirit Sea dalam 10 tahun. Keluarga Li yang kuasai Lingyun City dari cabang gak jelas langsung meledak. Dan setelah gue bunuh garis utama keluarga Feng, Li Ming bikin Li Merchant Association yang langsung meledak. Jadi konglomerat top di grup Li. Sayangnya, orang kaya. Langsung jadi incaran maling. Keturunan favorit Li Ming ditangkap 12 Heavenly Fiends. Minta tebusan 10 juta koin emas. Li Ming cuma bisa minta tolong garis utama. Li Yuanfa ngasih ultimatum ke Li Ming. Minta cicit favoritnya dinikahin sama dia. Li Ming nolak. Li Yuanfa ngomong. Seluruh keluarga Li gak ada yang mau bantu. Ya udahlah, biar gue sebagai bapaknya. Bantu lagi anak anjing ini. Tolong bawain Li Ming ke sini. Pangeran kedua nunggu. Pangeran kedua keluarga Li mau ketemu gue. Gue kan gak kenal dia. Katanya pangeran kedua ini adalah jenius. Yang gak muncul ratusan tahun di grup Li. Anak muda ini umurnya mirip cicit gue. Tapi cultivation levelnya gue gak bisa ukur. Desas-desus keluarga Li emang beneran. Li Ming, gue bisa bantu selesaikan 12 Fiends. Pangeran kedua butuh gue ngapain? Si tua ini takut gue. Punya niat jahat ke cicitnya. Gue kayak gitu amat. 12 Fiends susah dibasmi. Cuma gerakannya susah ditebak. Mereka udah bikin banyak kejahatan. Banyak organisasi besar kecil. Yang jadi korban 12 Fiends. Marah tapi gak berani protes. Gue cuma butuh Bapak Li bantu basmi mereka. Gitu doang. Udah siap dikerjain. Dia malah gak minta apa-apa. Kenapa? Bapak Li curiga gue ada maksud lain. Orang di depan ini lebih tinggi derajatnya dari Li Yuanfa di dalam grup Li. Gak lebay, dia lebih berkuasa. Serius nih. Pangeran kedua ngehancurin dia lebih gampang daripada nginjek semut. Cariin aja tuh tuduhan. Gak ada yang berani bela. Masa iya dia punya niat jahat ke dia? Pasti pangeran kedua mau kepala 12 Mansions. Bukan buat ganggu situasi besar ini. Si tua ini. Kelihatannya hidupnya penuh kehati-hatian. Jadi penakut banget. Nanti tolong kerjasama ya, Pak Li. Seseorang. Antar tamu. Anak emas keluarga Li emang punya privilege. Xiao Chenzi, kamu datang ke tanah leluhur. Ada perlu apa sama kami orang tua? Tetap aja ketahuan sama kakek Hong Wen. Jujur aja, cucu murid ada satu hal. Mau minta tolong kakek turun tangan. Karena saya yang pertama bicara. Langsung jadi target kamu. Leluhur ketiga keluarga Li. Kekuatan Soul Spirit level 8. Di zaman sekarang, prajurit sekuat ini, kalau dihitung, 2 tangan cukup buat ngitung. Oke dah, kamu ini. Ketemu masalah ribet apa? Jangan-jangan Jenderal Li, kepala keluarga brengsek itu, lagi pilih kasih. Gimana kalau gelar rapat, copot dia. Gak usah ribet prosedur. Langsung aja bikin, Xiao Chen jadi kepala keluarga. Begini ceritanya. Saya mau kakek, Hong Wen turun tangan. Bunuh 12 Mansions. Chen Er ada ide apa? 12 Mansions udah lama bikin onar. Namanya gede banget. Kalau kakek Hong Wen turun tangan hapus mereka. Bisa bikin nama keluarga Li makin terkenal. Dukung kapal besar keluarga Li, jalan terus. Terus, Li Ming buat keluarga Li, grup setia banget. Kalau kali ini diabaikan, bisa bikin kepiting lain sedih. Saya cuma mau kasih contoh. Biar kepiting Li lain lihat. Asal setia kerja, keluarga Li selalu jadi backup terkuat. Paling solid, no debat. Wah, emang anak emas keluarga Li. Keluarga Li lagi punya bintang baru nih. Li Lao Er, akhirnya sadar juga ya. Li Hongwen, kok bisa lu di sini? Harusnya lu gak mungkin ada.
12 menara ini jago banget di kerajaan Tianfeng. Cuma beberapa puluh tahun aja. Tapi kejahatan mereka selama itu banyak banget, cerita 3 hari 3 malam gak habis. Sekarang 12 penjahat ini dibasmi kepala keluarga Li. Keluarga Li Taiyuan dapat nama baik besar. Anak buah lihat ada pemimpin keren gini. Jadi makin loyal ke bos utama. Seketika jadi sorotan publik. Belum lagi Li Chen, si anak emas grup Li. Banyak jagoan mulai ikut dia. Tuan muda, ini cici perempuan saya. Waduh, dasar Lin Ming. Lu tega gak sama gue di alam baka? Gue anggap lu saudara. Lu malah mau jadi kakek buyut gue. Tuan Li, gak usah banyak bicara. Menegakkan keadilan itu tugas gue. Selain itu, gue gak pernah kepikiran. Nona kecil, salahkan kakek buyutmu sendiri. Terlalu mulia, tuan muda pasti bukan orang biasa. Masa depan lu pasti bakal jadi naga sejati. Sayangnya, tuan muda gak mau. Jadi menantu cicit saya. Sekte Xuan Yuan mulai seleksi 100 negara. Yang berbakat bisa masuk Sekte Xuan Yuan. Di kehidupan ketiga, selain balas dendam, gue juga pelajari kitab dari kehidupan sebelumnya. Ngelihat secuil dunia yang luas ini. Dunia ini namanya Dong Huang. Gue tebak. Ini bukan nama lengkap dunia ini. Tapi nama wilayah tempat kerajaan Tianfeng, yaitu Dong Huang. Dong Huang dikuasai oleh tempat-tempat suci. Kekuatan yang pernah punya Sacred Realm, disebut Sacred Land. Sacred Realm adalah impian, seumur hidup para petarung. Xuan Yuan Sacred Land adalah salah satunya di Dong Huang. Kerajaan Tianfeng cuma negara kecil. Di bawah kekuasaan Xuan Yuan Sacred Land. Jadi, para tetua berharap gue ikut ujian 100 negara. Coba masuk Xuan Yuan Sacred Land. Hahaha, iya. Para leluhur ini pikirannya dalam banget. Aku pasti gak bakal ngecewain ekspektasi kalian. Yang ikut trial ini dari kerajaan Tianfeng. Ada Feng Zengqi dari Feng Shi. Wan Miaoer dan Wan Yuan Bao dari Wan Bao. Kong Gaoyu dari Chengping, Song Wukui dari Lingwu. Ditambah beberapa jagoan lain, total 10 orang. Mereka semua, tanpa kecuali, adalah jenius top tier kerajaan Tianfeng. Kalau ada ranking jenius di kerajaan ini, 10 besar ya pasti kami bersepuluh. Tapi, gue gak tertarik sama mereka. Satupun gak ada yang Spirit Sea Realm. Paling tinggi cuma Soul Realm 7. Di bawah 20 tahun, Soul 7 emang monster. Tapi, level gue sekarang Spirit Sea 7, anjir. Walaupun grup kita masing-masing jalan sendiri, tapi ke trial 100 negara ini. Kita semua mewakili kerajaan Tianfeng. Ini harga diri terakhir kerajaan kita. Trial 100 negara, harus ke tempat namanya Kota Xuanling. Kota Xuanling jauh banget dari sini. Di bawah terbang sama yang Spirit Soul Realm pun, butuh waktu setengah tahun. Kota Xuanling ini gede banget, jauh melebihi bayangan gue. Spirit Soul Realm yang biasanya langka. Di sini kayak jamur di musim hujan, bahkan, ada aura-aura yang serem banget. Itu beneran raja-raja Profound Mystery Realm, keturunan para raja itu juga dibawa. Buat ikut trial atau cari pengalaman. Ada juga yang seumuran gue, udah breakthrough ke Spirit Sea Realm. Del, gimana pendapat lo? Kerajaan Tianfeng ternyata kecil banget. Iya benar, kerajaan kita emang kecil. Tolong kali, selamin kakak aku. Ya sudah, bangun dulu, cerita pelan-pelan. Beberapa hari lalu di jalan, kami ketemu orang dari Changlang dan Moumai. Mereka ngatain kakakku. Aku gak terima jadi berantem. Kakakku dan kakek Yun lindungin aku. Jadi ditangkap sama orang Changlan dan kerajaan Momo. Mereka bahkan mau nargetin kerajaan Tianfeng kita. Gas, duel antar jenius. Tempat duelnya di kota Xuanling. Kontraknya brutal, hidup mati tanggung sendiri. Jelas banget, kerajaan Changlan dan Mo Men itu udah siap-siap. Mereka mau merusak generasi muda. Kerajaan Tianfeng sebelum ujian 100 negara. Kerajaan Changlan dan Mo Men memang punya dendam sama Tianfeng. Mungkin target sebenarnya gue, kali. Asal lo bisa bunuh dia. Janji gue pasti gue tepatin. Wah, bawa tukang bayaran nih.
Dua kelompok nekat ini. Berani-beraninya ngatur gue. Gue bakal bunuh lo. Menarik. Gue penasaran. Jenius kayak lo. Kok bisa dikendaliin sampah? Gue butuh koin emas banyak banget. Mereka mau kasih koin. Ya gue bantuin. Dikasih berapa tuh? 1 juta. 1 juta? Gue kasih 10x lipat. Asal lo penggal kepala mereka. Gue kasih 10 juta koin. Anjir, bocah ini main kotor. Gue mundur. Tolong, yang master, jangan bunuh gue. Buset, raja beneran tajir. Bapak gue bilang, orang harus punya prinsip. Belajar dari Li Si. Ada apa nih? Si serigala beracun. Ngelawan negara. Gak boleh nyerah. Gue harus bertahan hidup. Kenapa lo lepasin gue? Tian Wei, lo gak pantas mati di sini. Nama gue Lin Wu, Li Chen. Gue berhutang nyawa sama lo. Kalau lo butuh, ambil aja kapanpun. Orangnya punya prinsip nih. Mungkin bakal ada kejutan. Ini, ayo kita pergi. Cepetan, jangan lihat ke belakang. Gue nyelamatin kalian, sekalian jaga muka. Kerajaan Tianfeng. Gak usah sungkan. Ujian 100 negara itu di sebuah dimensi rahasia. Di dalam misteri ada kesempatan. Tapi juga ada monster ganas. Dapatkan kesempatan, dapat poin. Bunuh monster, juga dapat poin. Yang poinnya paling tinggi. Bisa masuk ke Suanyuan Secret Land. Ini kekuatan para ahli. Gila, serem banget. Bukan manusia biasa. Suanyuan Secret Realm ini. Cara mereka rekrut murid. Walaupun gak disembunyikan, di dalamnya ada banyak harta. Yang langka di luar sana. Dapatkan itu rejeki. Gak peduli menang atau kalah. Ini juga alasan kenapa banyak grup ikut tes ini. Ada spesies langka sekuat itu.